Hai guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Ai. Jadi di video kali ini aku akan nge-review salah satu foundation yang aku bisa bilang cukup relatif baru dari brand yaitu Pixi, yaitu Stylist Serum Foundation. Nah, untuk packagingnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, jadi pertama kali aku tahu produk ini itu dari postingan Instagramnya Pixi ya, obviously. Cuman ketika Pixi nge-post itu di Instagram, aku nggak bisa nemu di official store-nya, jadi aku akhirnya nyari di online store lain. Untuk harganya yang aku dapat itu sekitar 54.500. Aku nanti akan cek juga, nah karena aku tampilin aja di sini untuk harga officialnya itu berapa, tapi setahu dia sekitar segituan. Nah, untuk produk ini sendiri adalah produk baru untuk line dari For Beauty Benefits yang kalau nggak salah dia juga ada di BB creamnya ya, kalau nggak salah yang udah pernah aku review sebelumnya. Cuma kalau misalnya kita langsung ke actual foundationnya aja, dia itu bentuknya kayak menyerupai kayak serum foundation gini ya. Nah, untuk shade yang akan aku review kali ini adalah shade yang 01 Rosy Ivory. Setahu aku dia ada beberapa shade yang available. Aku lupa pasti berapa, seingat aku sekitar 4 atau 5. Dan untuk kalian yang gak familiar sama review foundation aku, jadi review aku itu dibagi jadi beberapa bagian. Yang pertama adalah introduction dan informasi produknya, yaitu sekarang. Kemudian setelah itu kita akan langsung masuk ke actual aplikasi dan first impressionnya di depan kamera. Dan setelah itu aku akan kasih final check-in, jadi semacam wear test setelah beberapa jam pemakaian, seperti apa hasilnya. Dan baru aku akan masuk ke actual reviewnya yang akan aku bagi jadi pro, kontra, dan final thoughts-ku. Dan sebelum kita masuk ke reviewnya, jadi aku mau ngasih informasinya lengkap. Jadi untuk tipe kulitku itu adalah normal to dry. Aku bisa bilang agak-agak combination, tapi lebih cenderung normal to dry. Dan untuk skin tone aku bisa bilang untuk kulit aku itu dia warnanya light, warm, atau neutral. Jadi aku masih bisa warm, masih bisa neutral, dan untuk spektrumnya itu light dan belum fair. Nah, oke guys, jadi aku nggak akan berlama-lama lagi untuk introduction-nya. Jadi kalau misalkan penasaran sama review aku untuk Pixi Stylist Serum Foundation, stay tune untuk reviewku. Nah, oke guys, sekarang kita akan langsung masuk aja ke reviewnya. Jadi aku akan nge-review Pixi Stylist Serum Foundation. Jadi kalau misalnya kita lihat dari klaimnya itu bisa dilihat dia itu 12 hour wear, 12 jam pemakaian, dan juga mengandung SPF 50 dan PA+++. Kemudian kalau misalnya aku lihat di sini ada klaimnya itu ada 4 beauty benefit: whitening, protecting, moisturizing, dan beautifying. Di sini nggak dibilang finishnya apa kayak misalnya dewy atau matte, jadi kita akan langsung aja cek bersama-sama. Dan untuk packagingnya itu seperti ini ya, jadi dia kayak glass bottle, kemudian ada droppernya. Jadi aku rasa karena dia emang nge-marketnya sebagai serum foundation, jadi packagingnya itu mirip sama serum yang untuk skincare gitu ya, karena biasanya bentuknya seperti ini. Jadi bisa dilihat kalau dia itu watery ya, karena dia kayak gampang banget nempel ke bawah. Misalnya coba aku blend, sekilas kalau misalnya baru aku blend sih dia kayak ada sheen-nya. Cuman mungkin nanti kita lihat aja kalau udah set itu finishnya seperti apa. Cuman yang aku notice adalah warnanya itu cukup yellow, agak oranye gitu ya. Kalau misalnya aku bandingin kedua tanganku, aku nggak tahu kelihatan apa nggak di kamera. Nah, jadi kita akan langsung aja ke aplikasi ke wajah aku. Jadi aku akan ngaplikasiin ke setengah wajahku terlebih dahulu. Jadi aku akan ngaplikasiin ke sisi kanan wajahku. Kalau misalnya dari layar tuh berarti dari sisi kiri. Jadi nanti kita akan langsung aja bandingin kurang lebih sebelum dan sesudah aplikasi itu seperti apa. Oke guys, kita akan langsung masuk aja ke aplikasinya. Nah, oke guys, ya aku udah selesai ngaplikasiin setengah wajahku dengan Pixi Stylist Serum Foundation, dan ini aku rasa cukup obvious lah, kurang lebih perbandingan antara sebelum aplikasi dan sesudah aplikasi. Jadi aku kalau boleh jujur, aku sebenarnya kayak nggak ada ekspektasi sama sekali sama foundation ini, apalagi dengan namanya serum foundation. Aku kiranya dia tuh bakal mirip kayak semacam tinted moisturizer gitu ya. Aku nggak tahu kenapa di kepalaku itu, di bayanganku ya, dia tuh kayak bakal kayak sheer foundation gitu. Tapi kalau misalnya kalian lihat aplikasi dan finishnya ini, aku bisa bilang untuk coveragenya itu dia medium to full coverage. Dan kalau misalnya aku bandingin sisi kiri dan kanan wajahku, muka aku tuh lagi ada redness banget. Aku nggak tahu kelihatan apa nggak di kamera, tapi ini tuh kayak bener-bener ketutup ya rednessnya. Mungkin kalau ada blemish yang dia kayak red banget, aku rasa masih belum ketutup ya di sini, tapi itu masih bisa diatasi dengan concealer. Kalau misalnya dari finishnya, aku bisa lihat kalau dia itu lama-lama, aku kira awalnya dia itu kayak velvet, tapi lama-lama dia jadi matte. Jadi kayak
ini kayak kering gitu ya, bisa bilang kayak dia juga kayak agak kayak jadi semi powdery finish gitu. Dan entah kenapa ini tuh ngingetin aku banget sama foundation Catrice yang pernah aku review sebelumnya. Tapi sejauh ini aku bisa bilang kayak aku amazed banget sama finishnya, kayak wow. Kemudian untuk lightweightnya aku bisa bilang dia enteng banget, blendability-nya juga oke, gampang banget ngeblendnya, sama sekali nggak ada masalah. Mungkin yang aku bisa note adalah tadi juga aku udah mention adalah fragrance-nya, kayak dia itu fragrance-nya itu potent, tapi begitu kalian udah aplikasiin di wajah, aku bisa bilang kalau dia tuh nggak mengganggu ya, nggak kecium atau gimana. Oke guys, jadi aku akan ngaplikasiin setengah wajah sisaku ini, jadi aku akan ngaplikasiin full on satu layer ke mukaku. Nanti kalau misalnya aku ada tanggapan tambahan atau yang lainnya, nanti akan aku juga mention setelah itu. Cuman untuk ngebat waktu aku akan ngaplikasiin off cam aja, jadi jangan kemana-mana. Kalau misalkan penasaran sama review aku, stay tune untuk videoku. Nah oke guys, jadi aku udah selesai ngaplikasiin full on satu layer untuk Pixi Stylist Serum Foundation-nya. Jadi kurang lebih ini tampilan finishnya untuk full on satu layer, full face, kurang lebih seperti ini. Nah jadi aku rasa untuk impressionku masih sama seperti sebelumnya. Blendability-nya oke, coverage-nya juga oke, kemudian finishnya aku rasa masih sama, jadi nggak ada yang bisa aku tambahin ya in particular. Cuma nanti kita akan lihat aja bersama-sama wear-nya seperti apa, apakah betul dia tahan 12 jam seperti klaimnya, kemudian untuk oil control seperti apa, nanti kita juga akan cek bersama-sama. Oke guys, jadi aku akan nyelesain makeup aku dan go on my day. Jadi sekarang ini jam 12 siang, jadi aku mohon maaf karena HP aku mati, masih aku charge di luar. Cuman aku tadi sebelum nge-review itu aku ngecek jam, jadi ini sekitar jam 12-an, bisa jadi 12:10, pokoknya jam 12-an. Jadi nanti setelah beberapa jam pemakaian kita akan kembali untuk final check-in. Untuk 12 hour aku nggak yakin aku bisa pakai sampai jam 12 malam karena ini jam 12 siang ya, jadi berarti aku harus ngecek sampai jam 12 malam. Biasanya sih aku 8 jam, 5 jam wear itu biasanya nanti aku akan kasih final check-in. Oke guys, jadi untuk aplikasi dan first impressionnya ini segini aja dulu. Jadi aku akan nyelesain makeup aku dan kemudian nanti kita akan langsung masuk aja ke actual reviewnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune untuk review. Oke guys, jadi sekarang ini udah jam 9:44. Jadi tadi aku pakai foundation dari Pixi-nya itu sekitar jam 12 siang. Berarti bisa dibilang aku nge-reviewnya itu udah 9 jam, hampir 10 jam lah ya aku nge-review foundation ini. Nah jadi kondisinya itu seperti ini, jadi mungkin aku agak ngedekat sedikit. Aku rasa yang obvious adalah oilnya ya, jadi minyak di mukaku itu aku rasa udah kelihatan. Tadi sih kok nggak salah di beberapa jam awal juga sebenarnya oilnya itu udah ada. Jadi bisa dibilang untuk kalian yang tipe kulitnya itu berminyak, aku saranin sih untuk ngeset muka dengan powder dan beberapa jam sekali itu pastiin touch up dengan bedak. Kemudian yang aku juga notice dari foundation ini adalah yang aku lihat adalah foundation ini tuh dia nggak nge-accentuate dry patch, tapi entah kenapa di beberapa tempat itu dia kayak jadi agak lebih kelihatan gitu loh. Kalian pasti kalau misalnya kalian udah bekas jerawat yang lagi kering terus kalian tipe foundation, kalian pasti tahu tampilannya kayak gimana. Nah itu dia agak setengah kayak gitu, jadi aku rasa kalau misalnya dari finishnya tuh dia kayak setengah-setengah gitu ya, jadi antara matte dan nggak matte gitu. Kemudian aku rasa ini emang problem aku untuk beberapa foundation, jadi kalau aku nggak tahu penyebabnya juga apa misalnya minyak di hidungku atau gimana, tapi ada beberapa foundation yang dia tuh kayak pecah atau nggak mau ngeblend rata di hidung aku. Aku ngerasa kayaknya beberapa foundation terakhir ya nggak ngebikin problem ini, tapi selain itu sih nggak masalah ya, kayak bisa dilihat ke foundationnya masih ada. Jadi setelah 9 jam pun dia kayak masih, aku bisa bilang 60% ke atas. Dan yang aku juga mau note adalah aku bisa bilang untuk foundationnya itu dia nggak waterproof. Jadi kalau misalnya kalian aku nggak tahu deh, aku ngerasa kayaknya dia juga nggak sweatproof ya, karena obviously dia waterproof juga enggak. Cuman misalnya keangkat banget itu juga enggak. Cuman ketika basah tuh aku bisa ngeliat kayak pas netes itu foundationnya juga ikut netes gitu. Jadi itu yang perlu kalian note. Selain itu sih selama 9 jam ini kayak aku nggak ngerasa berat sama sekali. Aku ngerasa ada foundation, tapi apa misalnya dia kayak berat sesak itu sama sekali enggak. Nah oke guys, jadi untuk final check-innya ini segini dulu. Jadi untuk lengkapnya, untuk apa yang aku suka dan gak suka dari foundation ini akan langsung aku bahas aja setelah ini di pro, kontra, dan final thoughts aku. Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama review aku untuk Pixi Stylist Serum Foundation ini, jangan kemana-mana, stay tune untuk videoku.
Oke guys, sekarang kita akan langsung masuk aja ke pro-nya untuk Pixi Stylish Serum Foundation. Nah, untuk pro pertama yang bisa aku kasih untuk produk ini adalah aku bisa bilang dari sisi harganya. Nah, untuk harganya itu aku bisa bilang dia affordable banget, karena standar affordable aku itu adalah 150.000, dan untuk foundation yang di bawah 150.000 itu biasanya aku udah masukin affordable. Dan foundation ini dia nggak nyampe 100.000, dan aku bisa bilang kayak aku cukup amazed, dan ya aku bisa bilang kayak blown away ya. Jadi kita bisa langsung masuk aja ke pro keduanya. Jadi aku bisa bilang untuk harganya, untuk price pointnya aku bisa bilang dia worth it banget. Buat aku formulanya oke banget. Untuk foundation ini kalau misalnya aku bisa bilang dia similar, dia mirip banget sama foundation dari Catrice yang HD Liquid Coverage. Dari packagingnya pun mirip, dan untuk aplikatornya itu juga mirip, dan untuk actual finish yang aku rasa dia juga mirip ya. Cuman mungkin untuk yang Catrice ini dia masih lebih full coverage. Jadi kalau misalnya untuk pro keduanya aku bisa bilang untuk formulanya aku rasa dia bagus banget. Nah, kemudian untuk pro selanjutnya adalah yang bisa aku mention mungkin dari sisi user friendly atau blendability-nya. Jadi untuk blendingnya itu dia oke banget. Jadi aku ngerasa untuk pemula makeup yang masih belajar pun ataupun siapapun ya nggak akan kesulitan untuk ngeblend produk ini ya, karena dia gampang banget. Cuman mungkin yang perlu diperhatikan adalah karena produk ini tuh teksturnya dia watery banget, jadi kayak ada potensi dia kayak spilling, tumpah, dan segala macamnya. Jadi mungkin itu aja yang perlu di note. Oke guys, jadi untuk pro-nya yang bisa aku kasih ini segini dulu. Jadi sekarang kita akan langsung masuk aja ke kontranya. Oke guys, ya sekarang kita bisa langsung masuk aja ke kontranya. Jadi untuk kontranya aku rasa obvious yang pertama adalah packagingnya. Jadi packagingnya ini dia glass bottle ya, jadi kemudian dia aplikator juga dropper. Nah, untuk packaging seperti ini yang aku paling khawatirin adalah dia itu nggak travel friendly dan tidak foolproof ya. Jadi kalau misalnya kalian masukin ke tas ataupun kalian misalnya taruh di meja di rumah, kalau misalnya kesenggol atau misalnya kalian bawa, itu dia ada potensi sangat besar untuk pecah. Dan kalau misalnya kita masih ngomongin sama actual produknya, aku ngerasa dia tuh agak sedikit rawan belepotan juga ya kalau misalnya dari pengalaman aku. Tadi aku udah sempat kayak nge-spill foundationnya ke bajuku, jadi aku rasa baju ini harus dicuci. Jadi kalau misalnya kalian emang tipe yang ceroboh kayak aku, baik untuk traveling ataupun di rumah, aku rasa foundation ini perlu hati-hati ya saat kalian ngehandle-nya. Nah, kemudian untuk kontras selanjutnya adalah aku bisa bilang dari shade range-nya. Jadi untuk shade range-nya kalau misalnya kalian bisa cek juga di website Pixi atau di Instagramnya, aku bisa lihat kalau misalnya shade-nya itu dia masih light to medium skin. Aku rasa ini memang isu yang terus ada di market makeup Indonesia, terutama foundation. Dia selalu rata-rata ngasih shade itu selalu start dari light to medium. Aku nggak tahu kenapa, aku juga udah sering banget ngebahas terkait shade-nya ini berkali-kali di review foundation aku sebelumnya, karena obviously untuk market makeup di Indonesia itu dia luas ya. Jadi sayang banget kalau misalnya yang bisa nikmatin produk sebagus ini dengan harga semurah ini cuman light to medium skin gitu. Jadi aku berharap semoga untuk kedepannya Pixi bisa nge-expand shade range-nya. Nah oke guys, jadi untuk kontranya ini segini aja dulu. Jadi aku akan langsung aja ngebahas terkait final thoughts aku setelah ini. Jadi kalau misalnya penasaran sama final thoughts aku untuk foundation Pixi Stylish Serum Foundation ini, jangan kemana-mana, stay tune untuk reviewku. Oke guys, jadi untuk final thoughts yang bisa aku kasih untuk Pixi Stylish Serum Foundation ini, kalau misalnya skor yang bisa aku kasih adalah 3,7 sampai 4,1 atau 4,2. Jadi aku rasa dari skornya obvious ya, kayak aku kasih cukup tinggi ya, apalagi di antara review foundation apa yang lainnya kan biasanya yang masuk 4 itu udah tergolong yang aku impress. Dan aku bisa bilang untuk foundation ini aku impress dengan harganya, dengan formulanya. Untuk desain packagingnya aku rasa what do you expect ya untuk foundation 50.000, tapi aku rasa dia juga udah cukup ya, kayak dia tuh simple cute gitu, dia nggak kelihatan murah atau gimana. Jadi kayak aku rasa foundation ini tuh dia all in banget. Cuman mungkin yang ngehambat aku untuk ngasih foundation ini skor lebih tinggi adalah aku rasa obvious, yaitu shade range-nya. Kalau aja shade range-nya lebih luas, lebih banyak, aku yakin foundation ini tuh bisa merenggut hati banyak orang ya, terutama yang skin type-nya cocok ya sama foundation ini. Kalau misalnya untuk aplikasinya, aku bisa banget ngeliat dia itu dipakai untuk everyday. Kalau misalnya kalian comfortable dengan medium coverage untuk everyday, untuk sekolah aku ngerasa kayak dia masih terlalu tebal. Mungkin kuliah ke atas ya, jadi kuliah kerja itu perfect banget aku bisa bilang, karena dia juga enteng, nggak berat, nggak non whatsoever. Nah oke guys, jadi review aku untuk Pixi Stylish Serum Foundation-nya ini segini dulu.
Oke guys, kasih banyak udah nonton videoku kali ini. Semoga videoku bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ke channel aku. Dan kalau misalnya kalian sudah subscribe ke channel aku, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya di bawah. Jadi kalian bisa dapat notifikasi tiap kali aku ngupload video terbaruku di channelku. Dan kalau misalnya kalian ada kritik, saran, request, or anything, feel free langsung aja ke comment section di bawah. Aku akan upayakan untuk ngejawab, mengerjakan any request, pokoknya anything secepat mungkin dan semampu aku. Dan kalau misalnya kalian berkenan, kalian bisa juga follow aku di Instagram di @aisyafitri93. Mostly masih konten pribadi ya, tapi aku sering nyelipin post makeup juga di situ. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa follow aku aja di situ. Nah, oke guys, jadi videoku untuk kali ini segini dulu. Sekali lagi semoga bermanfaat, and I'll see you in my next video. Bye bye.